Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan nih sama nih mbak, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, doa terbaik buat sampean semuanya yang selalu mensupport channel Iki, saya yang selalu nonton video-video di channel Iki, amin ya robbal alamin. Pokoknya moga-moga sampean sukses selalu neng perantauan nih mbak, amin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas curhatan. Jadi curhatan Iki ono pelajaran kalau seandainya temennya sampean ataupun sampean sendiri nih mengalami hal yang sama, sampean ngerti mbak apa yang harus sampean lakukan, bahkan sampean ini iso menasihati teman-teman sampean, bahkan anak-anak yang baru bekerja di negara Hongkong sing apabila iki berada di kasus seperti ini. Jadi silakan disimak hanya di channel ini. Kita langsung saja ke curhatan yo. Jadi ke ceritanya ada salah satu teman kita mbak sing kerja ning negara Hongkong. Jadi PRT asal Indo yang kerja neng negara Hongkong. Mbak iki dapat seng majikan pelit banget mbak. Dan majikan pelit iki tidak hanya perkara makanan. Jadi kalau soal makan iki semuanya serba kekurangan. Tapi sekali lagi kalau kekurangan makanan bisa kan kita beli makanan dari uang kita sendiri. Walaupun kawan-kawan bisa melakukan banyak hal untuk menuntut masalah keuangan dan makanan. Oke, kemudian majikan Niki tidak hanya pelit masalah makanan, tapi juga pelit masalah lainnya, Mbak. Padahal di dalam kontrak kerja sampean, ku jelas-jelas tertulis kan fasilitas-fasilitas yang disediakan majikanku secara gratis. Anda bisa menggunakan fasilitas tersebut tanpa Anda kesulitan atau tidak diperbolehkan oleh majikan Anda. Contohnya apa? Anda boleh menggunakan gas majikan untuk masak keperluan Anda, makan sehari-hari. Ada nih majikan yang tidak memperbolehkan cecenya menggunakan gas saat masak. Silakan komentar mbak. Kemudian majikan juga harus memberikan fasilitas listrik secara gratis. Entah itu untuk penerangan sampean di kala malam hari ataupun ketika sampean mau ngecas HP. Kui menjadi tanggung jawab majikan mbak. Jadi sampean secara cuma-cuma bisa menggunakan fasilitas listrik itu mbak. Tapi sekali lagi ono nih majikan seng ngeyel banget, bahkan sering marah-marah ketika jajannya tuh ngecas HP, menggunakan lampu kalau tidur. Padahal ada cece nih yang nggak bisa tidur kalau nggak lampu dinyalakan. Nah, iki salah satu kasusnya si Mbak A. Iki nggak hanya majikan pelit masalah makanan, tapi juga pelit masalah air gas, Mbak. Jadi kan rata-rata di Hongkong, enggak rata-rata lah, semuanya di negara Hongkong, orang-orang sana kuwi pasti setiap rumah ada gas air, Mbak. Contohnya majikan Mbak si A iki juga ada gas air, tapi lagi-lagi bos iki pelit masalah gas air. Karena itu majikan menggunakan aturan untuk si Mbak A, yang dimana aturan itu ketika si Mbak A mandi lebih dari 5 menit maka tidak diperbolehkan menggunakan gas air atau menggunakan air hangat. Jadi secara otomatis kalau melebihi dari 5 menit Mbak E masuk ke dalam toilet, iki majikan bakal menutup Mbak atau meng-off-kan gas air tadi. Jadi di-off-kan. Secara otomatis kalau di-off-kan dari luar kamar mandi ya Mbak E nggak bisa menggunakan air hangat lagi. Bagaimana kalau dia iki proses mandi nih, sampoan nih, sampai semua sampoan, kemudian baru selesai menggosok muka dengan sabun,
dengan badan semuanya penuh sabun, semuanya rambut juga penuh sampo, masih berbusa, tiba-tiba majikan itu mematikan air gas dari luar, Mbak. Secara otomatis nggak hangat nih. Padahal Mbak Iki mandi nih tengah malam setelah dia selesai kerja semuanya, Mbak. Bayangi, marah nggak? Tentu marah. Karena apa? Rata-rata Mbak Iki mandi tengah malam, dan nggak hanya Mbak A saja, tapi sampean pasti, Mbak, tengah malam jam 9 ke atas kuwi pasti mandi nih sebelum Anda tidur. Setelah kerjaan semuanya selesai. Nah, tiba-tiba Anda dimatiin air panas oleh majikan Anda. Padahal Anda ki prosesnya sedang sampoan. Anda mangkel nggak? Pasti mangkel. Sama seperti Mbak Aiki mangkel dengan kondisi ini. Alhasil ketika dia selesai mandi, dia ngomong sama majikan, saya kasih kamu uang buat bayar gas air. Jika kamu tidak memiliki uang untuk bayar gas. Itu saking mangkele si Mbak A tadi. Proses mandi tengah jalan belum selesai, majikan udah mematiin air panas. Kasus seperti ini juga ada nih dialami oleh teman-teman yang lain. Mungkin mbak-mbak semuanya yang nonton video ini pernah mengalami kasus yang sama. Silahkan komen. Dan nanti bakal aku jelaskan mengenai kasus ini dan mengenai undang-undangnya jika kawan-kawan di dalam posisi seperti ini. Jadi kita pernah nih kawan-kawan, ada kasus salah satu temennya kita yang meninggal dunia yang bernama Mbak Eka Suryanti. Mbak Eka Suryanti iki waktu kuwi dibawa majikane liburan ke Cina, atau majikan iki ada rumah di Cina. Makanya ketika Imlek majikan iki membawa Mbak Eka Suryani ini ke Cina, Mbak. Kemudian Mbak Eka Suryani iki meninggal di kamar mandi. Konon berita yang aku baca, Mbak Eki tidak kuat dengan musim dingin dan airnya iki dingin. Entah aku majikan sengaja mematikan air panas, atau memang majikannya iki tidak memiliki gas air sehingga Mbak Iki mandi air dingin. Alhasil Mbak E meninggal dunia di kamar mandi ketika dia iki sedang proses mandi. Tetapi ada nih yang bilang koron katanya kesetrum. Tapi sekali lagi, pokoknya berita pertama iki memberitahukan kalau si Mbak Eka Suryani iki meninggal akibat dari air dingin karena dia tidak kuat dengan air dingin, alhasil dia meninggal dunia. Nah, iki kasus yang bener-bener rame dan geger waktu itu, Mbak. Sekali lagi, iki prosesnya jenazah dari negara Cina itu dibawa sampai ke negara Hong Kong. Kemudian dari situ dibawa ke kampung halaman. Kalau nggak salah Mbak Eki tinggalin yang Malang nih. Silakan komen kalau mbak-mbak ingat kasus seperti ini. Nah, kawan-kawan, bagaimana kalau kita ini di musim dingin majikan tidak memberi kita menggunakan air panas? Jangankan musim dingin, kan musim panas pun kalau kita mandi jam 10 malam, jam 11 malam, ini diharuskan kan menggunakan air panas kan untuk mandi. Karena ketika kan menggunakan air panas ketika mandi tengah malam, selain bagus untuk kesehatan, iki untuk membuat tubuh Anda iki yang tadinya dari pagi sampai malam kerja, itu biar rileks kan kawan. Saya tahu kan kawan mungkin kepanasan nih, udah kerja satu hari, kemudian badannya keringat, pengen mandi dengan air dingin. Tapi ingat kan kawan, kalau jam 6 lebih, jam 9 lebih, usahakan kan kawan untuk mandi dengan air hangat. Biar otot-otot kan kawan yang tadinya tegang untuk kerja iki bisa normal kan kawan, sehingga tidak menyebabkan kan kawan iki sakit rematik. Itu saya sarankan buat kan kawan semuanya. Kita beralih ke undang-undang
jika seandainya kawan-kawan dipaksa majikan Anda menggunakan air dingin, khususnya di musim dingin. Silahkan kawan-kawan disimak. Anda boleh memutuskan kontrak kerja atau menginterminate majikan tanpa memberikan 1 bulan gaji sebagai denda jika Anda mengalami kekerasan fisik di tempat majikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda merasa bahaya nih karena majikan Anda memiliki penyakit yang bisa menular ke Anda. Jadi Anda ngerasa terancam, kemudian Anda bisa memutuskan kontrak kerja secara interminate itu hari keluar Mbak, tanpa memberikan 1 bulan gaji. Kemudian yang ketiga, Anda dalam bahaya fisik. Anda juga bisa melakukan pemutusan kontrak kerja secara interminate tanpa membayar 1 bulan gaji. Contoh, Anda mau diperkaos oleh majikan Anda, maka Anda keluar itu hari. Jadi Anda tidak perlu membayar yang namanya 1 bulan gaji. Kemudian yang keempat, Anda mendapatkan perlakuan buruk dari majikan. Salah satunya adalah ketika Anda disuruh mandi pakai air dingin di musim dingin Mbak. Bahkan ketika musim panas pun Anda disuruh mandi memakai air dingin di jam-jam tengah malam. Sekali lagi Anda bisa melaporkan perkara ini ke Departemen Imigrasi dan juga ke Labor Mbak. Anda bisa memutuskan kontrak kerja secara interminate tanpa membayar gaji 1 bulan. Kemudian yang ke berapa Mbak? 5 ya. Nah, yang kelima adalah Anda bekerja lebih dari 5 tahun nih. Tetapi di dalam masa-masa kerja 5 tahun Anda dinyatakan Mbak memiliki penyakit atau Anda tidak mampu bekerja karena Anda sudah tua, atau mungkin Anda sebelumnya terjadi kecelakaan nih, sehingga Anda udah nggak mampu lagi bekerja, maka Anda bisa melakukan pemutusan kontrak kerja secara interminate Mbak, tanpa membayar gaji 1 bulan. Jadi sekali lagi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan ketika Anda iki di tempat majikan mengalami kasus-kasus seperti ini. Jadi ingat-ingatan Mbak, Anda bisa melakukan pemutusan kontrak kerja secara interminate tanpa membayar denda 1 bulan gaji ketika Anda berada di posisi yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Semoga bermanfaat channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.